kental antara warga masyarakat dengan Komnas HAM. Karena itu setelah kami tadi mendaftar, kemudian diberitahu ke komisioner Komnas HAM, dan setelah itu kami diterima secara baik oleh Ibu Nisa dan Ibu Tri Handayani mewakili Komnas HAM hari ini terhadap pengaduan yang kami lakukan. Pengaduan tersebut tadinya sudah dituangkan secara lengkap lewat surat yang sudah di draft dan saya koreksi, yang di draft oleh Saudara Rahmat, dan termasuk juga kami serahkan dokumen-dokumen, voice note, video, dan lain-lain terkait dengan apa yang kami adukan perihal Laura Meizani Mawardi alias Loli. Dan pengaduan tersebut Anda terimanya ini. Silakan Bu Edi. Bang Wifi bawa sini. Oke. Bang, dipanggil Bang. Oke, lanjut Bang. Jangan buru-buru. Arif kebiasaan emang. Arif ini datangnya lama. Itu maunya sendiri. Oke, teman-teman semua. Tadi secara tegas saya sudah jelaskan dari Rahmat, termasuk Bu Ade, tentang kronologi dari awalnya. Sejak Loli berangkat ke UK, sesampainya di UK, berhenti sekolah, masuk ke rumah Ibu Eda, keluar dari rumah Bu Eda, masuk sekolah lagi, keluar lagi, pacaran dengan Fadel, kemudian pulang ke Indonesia, datang ke rumah NM, ditolak 2 kali berdampingi Fadel dan keluarga. Setelah itu dia pindah ke apartemen, cari makan sendiri, kemudian beli iPhone sendiri, lalu kemudian dituduh oleh ibunya hamil, aborsi, dan dilaporkan ke polisi. Dan Loli dengan inisiatif sendiri datang ke dokter untuk USG dengan hasil yang negatif dan minta untuk diserahkan kepada Fadel. Fadel menyerahkan kepada Martin untuk disampaikan kepada kami selaku tim hukum. Dan itu semua kami jelaskan dengan runut dan terang benderang. Dan alhamdulillah kami dapat pencerahan baru di Komnas HAM bahwa hak perlindungan terhadap anak itu merupakan prioritas. Begitu Mbak. Dan seperti apa kewenangannya nanti bisa ditambahkan oleh Saudara Rahmat. Lalu apa yang prinsip kami sampaikan? Yang prinsip kami sampaikan adalah sampai dengan hari ini siogianya, sewajarnya, sepatutnya bahwa Saudara Lani Ritonga selaku Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di bawah pimpinan Saudara Nahar itu harusnya menghubungi saya untuk menyampaikan progres penanganan dari Loli. Dan itu yang sudah disepakati. Dan rekamannya ada. Jangan mereka mengira saya ini orang bodoh. Saya dan tim tahu kapan kami akan merekam pembicaraan, kapan tidak, dan untuk kepentingan apa. Kita sudah terbiasa dengan orang-orang yang suka bercerita berbeda dengan apa yang dia sampaikan di publik dan apa yang dia lakukan. Yang kedua, setahu saya KPAI, Komisi Perlindungan Anak Republik Indonesia, Saudara AI itu juga hadir bersama dengan saya
bersama dengan Bu Ade, Saudara Rahmat, bahkan Saudara Lecumana. Di depan Saudara Ladi Ritonga. Di depan Kanit PPA Saudara Citra. Yang mengatakan kepada saya agar Loli dibujuk. Dibujuk. Karena Loli yang dia percaya hanya Pak Rasman dan Bu Ade. Tolong kami, Pak. Ini bahasanya ke saya. Di ruangan Kanit PPA. Tanggal 10 Januari 2025 jam 15 WIB di Polres Metro Jakarta Selatan. Apa yang diminta ke saya? Untuk meyakinkan Loli agar Loli mau pindah. Tidak ke rumah saya, tapi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pada saat itu Loli bereaksi. Karena dia bilang, "Om, saya tidak percaya lagi mendengar nama Polri." Saya bilang, "Tidak, nanti saya jelasin." Saya bilang, "Om, jangan percaya dengan orang-orang ini." Dan dia berani tunjuk hidung langsung. Dia bilang, "Ibu," dia tunjuk langsung si Lani, dengan pengasuh dia dari safe house, yang mengatakan bahwa seolah-olah dia di guidance. "Ibu tahu kan Nikmir tidak pernah datang ketemu saya. Kalian tidak adil kepada saya. Orang lain bertelepon bisa, saya tidak bisa. Saya menghubungi Om Rasman tidak dikasih." Maksudnya apa? Dan mereka membenarkan bahwa benar Nikita Mirzani tidak pernah mendatangi Loli, tidak pernah bertelepon kepada Loli, termasuk saudaranya Edo, Lintang, Edwin atau siapapun termasuk pengacaranya. Kok tiba-tiba kemarin kami dapat informasi dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa diserahkan kepada pengacaranya dan kepada keluarganya, yaitu budenya, selama dia berkomunikasi dengan saya kepada Rahmat dan Bu Ade, tidak pernah dia mengatakan ada dari keluarganya yang mengurus dia, termasuk ayah kandungnya. Syogianya Kanit PPA Polres Metro Jaksel menghubungi saya. Kalian anggap apa saya? Kalian membohongi saya. Saya tidak berkepentingan dengan Loli secara pribadi. Tapi saya punya kewajiban moral membuka tabir ini karena Anda bukan kebal hukum. Karena itu, Pak Kapolri mohon, Pak Irwasum, Pak Kadipropam, periksa dan lakukan evaluasi terhadap Citra dan teman-temannya. Kenapa? Kok kalian minta tolong ke saya? Saya tolong. Kita sama-sama ke Rumah Sakit Polri, diantarkan, ditunjukkan ruangannya. Dia minta tolong ke saya supaya saya yakinkan lagi di dalam, supaya dia mau. Diperbaiki TV-nya, di kabelnya maksud saya, diperlihatkan kulkasnya, dibuka pakaiannya, dikatakan akan dibiayai. Saya keluar dengan Rahmat pukul 10:30 sampai jam 11, ternyata malam itu dipindahkan. Maksudnya apa? Tempat ini seolah-olah ada tapi dipindahkan. Berarti safe house yang digambarkan oleh Loli benar. Maka kami mohon kepada Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia untuk mencek keberadaan safe house di Pulau Gadung. Silakan wartawan cek ke sana. Apakah benar yang disampaikan Loli? Tapi Komnas HAM bilang, Pak, siogianya Pak, nih, yang namanya safe house yang dibuat di sana, dititip di sana adalah korban, bukan terlapor, bukan saksi. Gitu Mat ya. Sekarang pertanyaannya, Loli sebagai apa? Loli sebagai terlapor bersama dengan Fadil. Itu saja sudah salah. Siapa yang berhak mengoreksi mereka?
Mengoreksi mereka adalah Ombudsman Republik Indonesia. Saya lagi dengan Rahmat nanti akan kumpulkan bahan. Saya mohon maaf, besok kita ketemu lagi di Ombudsman. Pukul 12 siang seperti hari ini. Saya akan perjuangkan hak ini untuk bisa, karena yang berhak melakukan pemeriksaan administrasi, kelalaian, penanganan yang tidak profesional adanya di Ombudsman Republik Indonesia. Siapa yang suruh saya? Banyak pejabat negara, bahkan dari orang-orang yang berwenang menangani perkara ini. Jadi kita lagi kumpuli data. Kemudian, apa sih sebenarnya yang dimau mereka dari Loli? Kami menduga keras ada sesuatu yang disembunyikan. Bukan malah safe house yang dikoreksi, bukan malah safe house yang dievaluasi, bukan malah Lani yang diperiksa. Malah saya dapat informasi di titik, Pak, itu orangnya Pak Nahar. Ada apa ini Bu Menteri, Bu Arifatul, Ibu Veronica? Tolong periksa ini. Nah, tentang bagaimana saya membujuk Loli, di mana kami bertemu pertama kali, apa pesan-pesan Loli, apa yang disampaikan Loli, bagaimana saya membujuk sampai dia menangis di ruangan Kanit PPA. Saya silakan Bu Ade untuk memutar. Dengar ya? Enggak, Bu, perlu. Nah, di full speaker kan? Kamera boleh. Dengar. Nah, kencang ya suaranya. Ulangi. Yang ini ada. Kata. Iya, jadi gini. Nah, sekarang masalahnya ini kan Kita trauma banget ini. jadi oke. Bentar. Jadi poin yang tadi oke ya. Nah, sekarang kamu takut mau pergi. Udah kan tadi kan udah bikin persyaratan itu, terus tiba-tiba jadi ada intervensi yang lain, tiba-tiba. Udah tunggu dulu Kak Noi, gue udah nggak bisa ini, gue udah nggak bisa, aduh. Rasman, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ke tempat Om Rasman, pada prinsipnya nggak apa-apa. Tapi harus ada keputusan juga. Jadi aman untuk Om Rasman. Kami hanya Iya, saya setuju. saya hanya Oh nggak kasihan ya lo, trauma banget ya. saya nggak mau marah. Nangis aja dia mau nangis ya dia tuh. Bu, saya udah kerjaannya. Nih, Karena kita udah lihat lah ibunya gimana kan. iya, saya udah Oke. Jadi gini, Bu Noi, gimana? dengerin. Nah, ini sudah langkah maju lagi. Iya. Ini langkah maju lagi. Iya, benar. Apa itu langkah maju? Ya, Ibu Nori, Ibu Kadin PPA, Kemen PPA dengan KPAI akan membuat kesepakatan untuk melindungi saya dan kamu. Semua itu. Iya. Maksudnya, Karena ini lo kamu bisa tinggal di tempat saya. Iya. Nah sekarang, tolong sabar kamu biar Om pulang berobat sebentar. Iya. Dan saya jamin kamu tidak akan dibawa lagi. Digaransi. Pokoknya kamu di sini. Kalau kamu keluar dari sini, Dan tidak akan ketemu dengan NF. kalau kamu Ya, jangan kita berantem nanti ya Bu ya. Deh, jelas. Om sehat. Udah, nanti dibuat kesepakatan. Kamu nanti kita sama Om. mandi, Ada payung makan. hukumnya. Ada payung hukum untuk melindungi Om. Karena Pak, nanti Om yang kena. Nah, kamu udah dibolehkan ke tempat Om, tapi dirapakan mereka Iya. dituangkan. Berdasarkan ini, maka ini, nah, serahkan ke Pak Rasman. Nah, apa? Nanti kalau mereka sudah menemukan tempat yang tepat buat kamu, silakan kamu. Begitu. Oke, cukup. Sudah terang ya.
Bayangin, saya dikibuli begitu. Itu Kanit PPA, copot ini orang yang nggak pantas ini. Citra ini. Dia ngomong di situ dan dia yang mimpin rapat itu. Ada Nuri itu juga dari unit safe house, dari PPA, dari safe house. Tahu itu Lani, tahu itu komisioner KPAI. Segitunya saya bujuk dia, akan ada kesepakatan. Apa harus dituangkan tertulis? Kan perjanjian lisan juga menjadi sebuah kesepakatan, Mat. Kalian dengar sendiri. Kalau udah begini, kepada siapa lagi kita percaya? Biar ombudsman yang akan turun mengoreksi mereka dan penanganan Loli biar Komnas HAM. Nangis dia. Jelas dia minta tolong. Pilihannya waktu itu kalau tidak ke rumah saya, ke tempat yang lain. Dengan catatan saya harus lihat dia secara berkala dan bisa bertelepon dengan saya. Sampai di rumah sakit Polri dibuat begini. Apa anak ini harus mati dulu baru didengar aspirasinya? Berikutnya banyak yang tanya, oh itu kan kemarin voice note Loli ke Rasman itu kan hanya itu doang, tidak ada pertemuan. Jangan-jangan udah ketemu di ruangannya duluan. Enggak, dia ketemu dengan saya itu di Horizon. Dan Rahmat dengan Wafi ini sudah tidak ada, mereka sudah tidur. Nah, faktanya seperti apa? Apa interogasi saya pertama ke dia? Diputar lagi sama Bu Ade. Kita bicara fakta. Ingat, 3 instansi ini akan saya kejar. Termasuk unit PPA Polres Jakarta Selatan. Iya. Iya, selamat datang. Jadi dia ada di depan mobil itu. Mana handphone itu? Ya, Kali ini lobby ya. Di hotel ya, baru kita ke mau nyari restoran, kan upaya tutup restoran di hotel. Jadi kita di itu jadi tempat yang nyaman duduk ya. Karena kita kan juga dibilang diculik ya. Nah, ini buktinya diculik di mana? ini rumah sakit tadi nih. Ini rumah sakit. Puskes malam. Emang harus punya malam. Sekarang kamu cerita kenapa kamu lagi kita rekam ya supaya Soalnya mama aku aneh ya, mama kamu kan. Iya. yang jelas Ini om dilaporin sama mama kamu loh. Iya. nama bapak siapa? Itu bapak Gojek ya tuh yang nganterin. Dia lagi cek Pak. Enak sih. Bapak tadi yang itu. Nama bapak. Apa itu namanya? Pada tahun ini tadi bapak Terus aja. dipesan oleh anak saya, adik saya. Oke. Nah, Oke. setelah itu kita ke Polres Jaksel. Di Polres Jaksel, Loli buat surat ini. Tangan dia nih kan, nulis ini kan. Iya. Tulisan tangan Loli. Ada videonya juga. Sebentar, tulisan tangan Loli ini. Oke. Saya kan nggak pernah keluarkan ini kan. Mereka kira saya bodoh apa. Sebentar, satu-satu ya. Ya, ya, paham, paham. Paham. Sini bang, saya nama. Oke. Itu buat buka Loli kalau di blur ya. Oke, tahan Buka Mbak. Loli di blur ya, buka Loli ya.
Bagian aja bang. Oke, nah isinya adalah dia mengatakan sudah tidak tahan lagi karena digabungkan dengan OJGJ dan lain-lain, dan dia minta tinggal bersama saya dan tidak akan melarikan diri. Itu kesepakatan dia. Tapi ini tidak kita gunakan karena kita tahu dia tidak punya kewenangan. Tapi kalau begini bukan untuk saya ranahnya, ke Komnas HAM. Ini sudah kita serahkan tadi. Berikutnya ini video dia. Di depan kami, di depan penyidik. Ini dilakukan di depan penyidik di ruangan konseling yang ribut dengan Nikita Mirzani. Ini sebelum Nikita Mirzani datang. Tangan di meter, Bang. Lama-lama ceker ayam bisa dimakan nih. Oke, ini masih dalam keadaan kita tenangkan dia, tapi kok kita malah dilakukan seperti ini. Jadi Komnas HAM harus turun untuk memperjuangkan hak-hak dari seorang Loli. Tapi yang pasti kalau mendengar keterangan dari Ibu Anissa tadi, oleh Ibu Nisa maksud saya, bahwa safe house tempat korban, bukan terlapor, bukan pelaku, apalagi tersangka. Itu yang pasti. Jadi ini kontraproduktif. Silakan, Mas. Terima kasih Pak Rasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media, tadi konseling ataupun aduan yang kami sampaikan kepada tim dari Komnas HAM yang diwakilkan oleh Ibu Nisa dan juga Ibu Tri itu berjalan sekitar 1 jam. Ada 3 poin dugaan pelanggaran hak asasi anak terhadap Laura Mizani yang kami terangkan kepada Ibu Nisa dan juga kepada Ibu Tri. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia diatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Kami atau Pak Rasman tadi telah menjelaskan, telah menerangkan bagaimana kondisi Loli mulai dari umur 13 tahun, yang ini adalah keterangan dari Loli sendiri, di mana semenjak umur 13 tahun Loli kerap mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya. Sampai Loli berangkat ke UK, London, Loli juga kerap mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya. Bahkan dia tidak dibiayai dan dibiarkan terlantar di London. Nah, kondisi ini tadi yang diceritakan oleh Pak Rasman. Dan kami memohon kepada Komnas HAM untuk segera turun dan memeriksa ibu kandung dari Laura Mizani atau Nikita Mirzani. Kemudian yang kedua, tentang hak mendapatkan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Loli sempat putus pendidikannya di London. Itu karena kondisi dia sudah tidak memiliki biaya dan pemerintah London itu mengharuskan seseorang itu yang menempuh pendidikan harus ada biayanya dan harus ada penanggung jawabnya, sehingga dia harus deportasi pulang ke Indonesia. Ketika dia pulang ke Indonesia, terjadilah permasalahan hukum ini. Adanya laporan Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan membuat Loli menjadi tidak bisa melanjutkan pendidikannya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemen PPA, KPAI, dan juga PPA menempatkan Loli ke dalam safe house, yang mana ini sudah sampai sekitar 5 atau 6 bulan. Dan ini membatasi dirinya untuk mendapatkan pendidikan. Ketika di dalam safe house, Loli bercerita kepada saya ketika kemarin lari, dia beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk kembali sekolah dan belajar, tetapi tidak sama sekali difasilitasi oleh pihak kementerian atau pihak pengelola safe house. Jadi ini adalah dugaan pengambilan kemerdekaan dari Laura Mizani. Yang ketiga, poinnya adalah pasal 66, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif. Terkait dengan kebebasan, saya pikir kita semua adalah saksi
betapa Loli tidak diberikan kebebasan selama dia dilaporkan oleh ibu kandungnya. Penempatan dia ke dalam safe house dan juga hari ini kami tidak tahu dia ada di mana. Ini adalah perbuatan perampasan kebebasan dirinya. Yang kemudian Loli kerap mendapatkan perlakuan secara tidak manusiawi. Ini belum bisa kami jelaskan, tetapi ini tadi secara terang sudah kami sampaikan kepada Komnas HAM. Mudah-mudahan bukti-buktinya akan menyusul. Tadi sudah diminta nomor WhatsApp untuk dikirimkan melalui pesan WhatsApp. Yang kemudian berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif. Status terlapor kepada Loli sampai dengan saat ini kami sudah bicara kepada Loli. Loli dalam setiap pemeriksaan tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Padahal Loli sendiri selalu menyatakan bahwa dia hanya percaya kepada Pak Rasman Arif Nasution, baik sebagai orang yang akan mengasuh dirinya dan atau orang yang akan menjadi penasehat hukumnya untuk setiap permasalahan dirinya. Berarti di sini ada dugaan permainan dari penyidik dan atau apakah kami terlibat dalam hal ini yang seharusnya meminta kami dalam setiap pemeriksaan itu untuk menjadi pendamping Loli. Tetapi selama ini tidak pernah sekalipun kami diberitahukan, kami tidak pernah dipanggil untuk mendampingi Loli. Sehingga 3 poin ini menjadi dasar dan alasan yang kuat untuk Komnas HAM segera bertindak untuk memeriksa 3 lembaga dan juga 1 orang ibu yang bernama Nikita Mirzani. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Jadi Loli, pesan dari Om ya. Kamu kan di sana orangnya yang sangat pintar dan cerdas. Handphone tidak kamu dapat, tapi kamu bisa lihat YouTube. Terus berjuang untuk kamu Loli. Suarakan kalau kamu merasa tertekan, bahkan ada ancaman. Sampaikan. Om dan Tante Ade dengan tim Om Rahmat, Wafi dan kawan-kawan akan berjuang untuk kamu. Kemudian ini istri saya yang juga sedih melihat keadaan ini. Kami dituding-tuding, kami dihina-hina, seolah-olah akan ini akan itu terhadap Loli. Silakan Bu Ade. Bu Ade. Saya di sini hanya berharap Loli dalam keadaan baik-baik saja, aman, dan berada di tangan orang yang tepat. Kita tidak boleh melupakan dan menutup mata. Ketika Loli di UK, dia tidak lagi lanjut sekolahnya dan ditelantarkan oleh ibunya. Kemudian ketika dia pulang ke Indonesia, dia pulang ke rumah ibunya bukan sekali 2 kali, tapi berkali-kali tetap tidak dibuka pintu. Lalu dia ditaruh di safe house. Pada malam itu Loli ngomong sama kita, dia berharap ibunya datang. Saya berharap ibu saya datang tante. Tapi apa? Ibunya tidak sama sekali pernah datang selama 5 bulan Loli di safe house. Dan itu dibenarkan oleh pihak safe house. Lalu kemudian terakhir, begitu kami berusaha membujuk Loli mengantar ke Polres, NM datang bukan melihat anaknya. Dia membabi buta seperti orang kesurupan menyerang kami. Harusnya seorang ibu, ya, harusnya dia tuh datang buru-buru memeluk anaknya, menanyakan kabar anaknya. Nah, maka dari itu tiba-tiba kita mendapat kabar Loli tengah malam dipindahkan dari rumah sakit Polri, dan itu katanya dijemput oleh budenya, keluarganya. Yang saya berkali-kali bertanya ke Loli, apakah tidak ada saudara yang lain, apa itu yang tertua yang bisa menasihati ibu kamu atau menasihati kamu? Saya bilang begitu. Dia tidak punya siapa-siapa. Saya bahkan bertanya, ayah kamu ada, bagaimana? Dia tidak pernah bertemu dengan ayah sekalipun. Nah, makanya kami di sini tuh khawatir loh gitu loh. Nih ada apa gitu loh. Padahal sementara kita ini menyelamatkan Loli gitu. Pada malam itu di Polres itu tuh kita berusaha untuk ini ibu sama anak tuh berdamai. Ini titik permasalahannya apa? Apakah bisa diselesaikan malam ini, bisa kembali berpelukan dengan ibu dan anak? Pada waktu itu kami seperti itu, begitu loh. Tapi yang terjadi kan malah
kami dianiaya, dipukul kan gitu, bahkan kami dilaporkan atau penculikan gitu loh. Ya saya berharap itu aja buat Loli, semoga kamu dalam keadaan aman, tenang, mental kamu kembali pulih, semangat kamu tetap ada, karena pada waktu kami meninggalkan Loli di Rumah Sakit Polri, Loli masih dalam keadaan ketakutan. Tante ya besok lihat aku nggak? Iya, saya menenangkan Loli aja. Iya, nanti kita bakalan lihat jenguk Loli, bakalan tanya progres Loli bagaimana di Polri. Pokoknya Loli tenang aja. Pokoknya kami bawain makanan kesukaan Loli. Kami bawain. Saya berencana kan dia bajunya kan nggak ada. Nah, saya waktu itu saya berencana pas hari Rabu apa itu ya, kita bakal membawa pakaian untuk Loli karena pakaiannya sangat sedikit sekali. Tapi Pakaian dalamnya. nggak ada, pakaian dalam juga nggak ada, sedikit sekali lah pokoknya. Nah kami mau mengantarkan itu, tiba-tiba kan ada informasi Loli sudah dijemput tengah malam. Ada apa nih kok diam-diam seperti ketakutan atau apa, bagaimana saya juga nggak tahu gitu. Itu aja. Jadi fisik Loli, fisik Loli, supaya kalian tahu ya, katanya kan anak orang kaya, anak orang hebat. Fisiknya itu, badannya itu sudah, mohon maaf, sudah baunya itu udah nggak enak. Kemudian biarlah nanti Komnas HAM yang turun dan Ombudsman. Informasi terbaru nih, saya dapat info ada usaha untuk melimpahkan perkara Fadel ke Polda Metro Jaya. Ya, ada upaya untuk melimpahkan laporan terhadap Fadel ke Polda Metro Jaya. Ada apa dengan kalian semua sekarang? Jangan coba-coba itu. Kenapa? Karena sudah naik sidik, Polres harus bertanggung jawab. Kami desak untuk dihentikan. Ini nanti sama-sama kita lihat. Kalau itu terjadi, ini akan tambah ramai urusannya. Oke, silakan. Bang, diperjelas aja bang, perjuangan apa sih untuk Loli bang? Kan kabarnya Loli kan nggak ada ya, kabarnya dia dipegang sama keluarganya ya. Perjuangan saya. Nah itu kan secara logika kan memang keluarga lebih berhak bang ya, gitu. Apa yang memperjuangkan nih gitu dari Loli? Bung, semua orang tahu anak di bawah umur adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Pertanyaan saya, orang tuanya satu yang ada, yang bapaknya nggak pernah kelihatan, yang ada ibunya. Kemudian ibunya ini seperti apa? Kalian kan sudah dengar bahwa dia selama 2 tahun tidak diurusi. Lalu kemudian ibunya cuap-cuap, ambil paksa dari apartemen bawa ke safe house. Ceritanya safe house, aman, nyaman. Dan dia ngomong ke media, sudah komunikasi dengan Loli. Loli membaik, tambah sehat. Dan Loli mengatakan menyesal berpacaran dengan Fadel dan menyesal mengenali keluarga Bajide. Faktanya terungkap, Loli lari, tidak pernah dia datang. Akankah kita percaya juga begini? Jangan lagi nanti tiba-tiba seorang NM bicara yang tidak sesuai fakta, tahu-tahu pihak penyidik kepolisian, Kemen PPA, KPAI menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Siapa yang berhak untuk memeriksa institusi ini? Adanya di Ombudsman. Makanya besok kami ke Ombudsman. Itu jawaban saya. Bang, soal status Loli sebagai terlapor itu maksudnya dia yang itu ya maksudnya jawab, selama ini kan di rumah menyebut Loli sebagai korban, sebagai korban. Itu informasi. Jelaskan Bang. Teman-teman, selama ini teman-teman pasti mendengar laporan Nikita Mirzani itu tentang 2 perbuatan. Satu perbuatan aborsi, satu lagi perbuatan pemaksaan persetubuhan dengan kekerasan. Kan itu. Apakah mungkin perbuatan aborsi ini dituduhkan terhadap terlapor Fadel Bajide? Apakah mungkin laki-laki melakukan aborsi? Kan ini mustahil gitu. Artinya tuduhan ataupun pasal-pasal yang dicantumkan itu berhubungan dengan siapa terlapornya dan apa perbuatan terlapornya. Makanya tidak ada keraguan bagi kami, posisi Laura Mezani adalah posisi terlapor bersama dengan Fadel Alfazar Bajide. Itu. Baik, cukup ya. Oke Bang, cukup Bang. Thank you. Terima kasih Bang. Aduh, mana nih Bang? UK safe house. Dan Kramat Jatipur, apa sih susahnya? Kalau saya lihat dia emang kenapa?
Kenapa ditutup-tutupi dari saya? Toh Loli, saya yang bujuk sesuai dengan permintaan mereka. Di situ saya aneh, ada apa ini gitu. Makanya kita kejar. Apa bang khawatirnya seperti apa? Apakah Loli nanti nggak dapat kebebasan lagi atau apa bang Saya alasannya? Bang? takut dia malah diancam, ditekan dan lain sebagainya. Kita ya kalau melihat ada sesuatu yang tidak baik dilakukan orang lain, ada ribut di tetangga, anak terancam, tetangga itu wajib melaporkan itu. Apalagi dia udah cerita ke kita, ya wajib. Nah makanya penyidik nanti ada urusannya, ya Wasum, Propam, ya kementerian, ada internal. Tapi institusi yang berhak memeriksa institusi dari perilaku oknum itu adanya di mana? Ombudsman. Tapi banyak pihak yang bilang nggak biarin aja itu kan emaknya itu gimana tuh bang? Nah, saya enggak lah, saya enggak tipe begitu. Kan dia bilang tidak ada ibu di dunia ini yang tidak sayang dengan anaknya. Salah. Banyak loh ibu yang bunuh anaknya, banyak ibu yang bunuh anaknya, banyak ibu kriminal kepada anaknya. Dan NM apa yang dia buat kepada anaknya? Dia bohong, dia bilang 5 bulan nggak pernah datang kok. Oke, berarti abang menganggap ibu Nikita bukan ibu yang baik bang ya? Sebentar. Bang, abang kan Kalau di mata saya dia bukan ibu yang baik. Oke. Bang, ini terkait pemindahan itu kan abang menduganya seperti apa? Apakah ada pemaksaan atau seperti apa? Karena kan Saya pada menduga saat ya, yang kenapa di tengah malam apartemen jam kan 11 malam? Apakah Kenapa? ada pembiusan? Apa atau susahnya gimana, Bang? memberitahu saya? Masa Anda lihat dia lari ke saya bawa ke kantor polisi, kemudian saya disuruh bujuk, saya bujuk, kemudian udah mau dia, saya ditinggalin. Namanya apa ini? Apa namanya? Ya ini sengaja dibuat untuk membohongi saya. Maka saya dikadali, saya merasa dikadali, saya merasa dibohongi. Terlepas hak dan kewajiban, emang begitu kita? Tidak bisa juga. Kalau ada anak yang dia dianiaya, dia tertekan, wajib kita suarakan. Apalagi udah ada suratnya juga di kita kan? Surat itu ada kan? Bang, bang. SMS siapa ini bang? Iya. Oke, apa mau nanya apa? Bang, Abang sendiri mendapatkan info untuk si Loli yang sudah tidak di rumah sakit kapan? Saya sih, Bang? baru tahu Loli itu dipindahkan sejak adanya story dari NM yang dia bilang nanti akan ada tantrum. Saya tanya tantrum itu apa, marah? Tapi saya memang udah feeling ya, karena hari Kamis sore saya komunikasi sudah agak-agak lain Ibu Lani penjaganya Ibu Indra, kepala ruangan rumah sakit Polri di ruang Anton 5 ya. Dan benar tidak dikontak, saya telepon nggak diangkat. Kemudian saya cek langsung hari Sabtu malam saya dengan ibu cek, ternyata memang udah tidak di sana dan itu dibuat di situ catatannya sudah keluar dari rumah sakit malam dan itu sekitar jam 11. Nah itu yang dijelaskan oleh Kompol Nurma adik saya. Saya nggak bisa salahkan dia, penyidik yang saya suruh kejar begitu. Kenapa begini caranya gitu? Lalu Bang, mungkin yang Thank you. budenya, Saya nggak tahu budenya siapa. Sekarang gini, kalau memang ini kan sudah berapa hari ya? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari. Keluarlah kalian. Budenya mana? Ngomong aja ke media kan. Kami di sini sekarang. Ini anaknya bagus-bagus Om Rasman. Terima kasih ya. Kalaupun dia bilang, kau ya udah bawa anak saya, ini bawa adik saya atau budenya, saya budenya, udah terima kasih ya man, anak saya udah aman. Mana Lolinya? Kalau Loli nggak ngomong kita nggak percaya. Tapi Loli bilang tidak ada tekanan, saya om baik-baik, udah selesai. Tapi saya yakin Loli pasti akan bereaksi. Anak itu nggak bodoh, 4 bulan nggak lama. Apalagi ada upaya kasus ini ditarik ke Polda, nggak bisa. Jangan coba-coba, ada apa itu? Artinya abang mengkhawatirkan Loli ya saat ini ya? Begini, secara kemanusiaan, kalian kan sudah harus paham, datang orang ngadu, cerita, curhat, masa kita nggak dengarin? Ya, begitu juga istri saya, nuraninya sudahlah. Katanya kemarin ikhlas dengan saya, ternyata ditarik juga sama keluarga. Kalaupun diserahkan oleh polisi kepada mereka, kenapa nggak serahkan? Saya berhasil membuktikan selama 5 hari Loli di rumah sakit Polri, dia dapat fasilitas baik. Lengkap, AC, apa semua ada. Suite room, beda dengan di safe house. Bang, apa berarti ini adalah upaya untuk sampai nanti berkas tersebut dilimpahkan ke Polda, Bang? Ini ada upaya dari pihak sana? Itu yang saya lihat, ada apa ketakutan mereka? Nggak bisa, katanya ada banyak intervensi, atensi, nggak ada atensi di sini. Kalau itu pindah ada apa? Nggak bisa dong, udah naik sini, pertanggungjawabkan. Ya, maka saya bilang ini harus case close karena Loli udah bercerita semuanya, tidak hamil, tidak aborsi, tidak berhubungan badan dengan father. Pertanyaannya, apa bukti bahwa dia berhubungan badan? Siapa yang meniduri dia? Kapan? Dia bercerita dengan si Anu, dia yang tidur, dia cerita. Tidak ada hubungannya dengan father. Ya sudah.
Harusnya ini selesai. Oke, cukup ya. Bang, Thank ada you. rencana mau ke safe house gak bang? Apa? Ombudsman besok jam berapa sekiranya? Besok jam 12 seperti Bang, ini. ada rencana mau ke safe house? Saya ke bergabung? ombudsman, saya akan kejar orang-orangnya harus bertanggung jawab, ya. Nggak boleh begini kita. Abang mau ada rencana ke safe house bang untuk melihat keadaan. Saya memang mau datang. Saya Kapan, sedang Bang? agendakan agar saya ke safe house untuk melacak itu. Nanti mungkin sama-sama dengan kalian lah. Kapan, Apa Bang? kita dikasih masuk, nggak dikasih masuk, seperti apa. Saya heran, ada apa ini? Kok sepertinya Lani ini dilindungi oleh Pak Nahar. Apa Pak Nahar ini takut cerita ke Ibu Menteri? Nah, nanti ini akan saya kirim video-video ini ke Ibu Menteri nanti. Ibu Arifatul, Ibu Veronica. Kan mereka ibu-ibu yang baik, kan? Oke? Thank you. Tunggu bang. Ombudsman itu punya kewenangan untuk memeriksa maladministrasi, perilaku, tindakan institusi oknum terhadap penanganan sebuah masalah. Itu kewenangan ombudsman. Jadi besok saya ke sana jam 12. Kami masih kumpulkan data-data hari ini tambahan berdasarkan tambahan informasi dari Komnas HAM tadi. Thank you. Rencana menyurati Polres Jaksel untuk memberhentikan laporan Nikita udah bang? Oh iya, suratnya udah siap, tinggal kita antar, Mak, ya. Nanti pada waktunya. Nih, ada apa nih dengan Polres Jaksel ini? Kenapa laporan penculikan anak Nikita Mirzani terima? Sementara polisi tahu kami tuh mengantarkan Loli lo ke sana lo. Pak Kapolri ini ada apa dengan Pak Kapolri? Tolong Pak Kapolri, ini anak buahnya bagaimana ini? Iya. Itu loh. Nanti itu Ombudsman, Irwasum, Kadipropam akan memeriksa itu. Thank you ya. Hati-hati. Bang Rasman tentang daerah. Dokter Richard. Kenapa Richard? Richard itu gimana bang? Dilaporkan kode etik. Tadu. Gimana?